Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Abdi, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah apik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita malam ini kembali berekstrakurikuler lagi, beroperasi lagi, sama seperti pekan lalu kita masih bersama dengan Kak Abdi. Kak Abdi, gimana di Medan? Cuaca hari ini seperti apa? Iya, itu lagi musim hujan, Kang Ical. Musim hujan, debit air pokoknya ningkat. Udah hampir kebanjiran kita di sini. Aduh. Mudah-mudahan. Tapi nggak apa-apa, di sini senang, di sana senang aja. Oke, ya seperti biasanya kita berpramuka, tepuk-tepuk tangan. Sini senang, di sana senang. Iya. Ada lagunya, mau kita nyanyiin? Boleh Kak, boleh. Aku edisi spesial ngeluarin barang yang udah lama nggak aku pakai nih. Siap. Ya. Ini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Udah gitu aja dikit. Aduh. Padahal netizen semuanya menunggu. Iya. Nanti kita hibur lagi. Siap. Oke Kak Abdi. Menarik Kak Abdi. Minggu lalu atau pekan lalu kita membahas pelatih. Jadi malam ini kita kayaknya akan menyambung pembahasan pekan lalu gitu, membahas pembahasan pekan lalu yaitu pelatih. Kita akan bahas malam ini mengenai pembina Kak. Jadi kalau udah ada pelatih biasanya akan berhubung dengan pembina seperti itu. Nah, saya ingin menggali lebih dalam mengenai pembina pramuka. Definisi pembina pramuka Kak. Ya, silakan Kak Abi. Iya, ini langsung nih. Iya. Nggak pakai nyanyi lagi. Nyanyinya tadi sudah Kak. Kita sudah senang-senang. Oke. Siap. Baik, pembina pramuka tadi ya? Ya. Ini Kak Ical ini luar biasa ini, meramu pertanyaannya, menjurus-jurusnya ini luar biasa. Siap. Jadi kalau seandainya sahabat Naraya nggak memperoleh hal yang bermanfaat, itu bohong sepertinya, Kak Ical ya. Ya, betul. Siap. Jadi gini Kak Ical, dasar kita itu di ADART ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2018 itu kan keputusan Munas. Kemudian satu lagi petunjuk penyelenggaraan tentang gugus depan. Iya. Ya, jadi petunjuk penyelenggaraan gugus depan itu tahun 2007 ya. Nah, di situ memang tertera jelas bahwa sederhana pemahamannya pembina pramuka itu adalah anggota dewasa. Nah, itu yang harus kita kasih poin pentingnya di situ, anggota dewasa yang tugasnya adalah membina. Dalam hal ini peserta didik. Namun yang bersangkutan juga harus sudah lulus minimal setrata dasar dari Diklat Kepramukaan. Nah, itu yang dimaksud dengan KMD. Jadi sekali lagi, pembina pramuka adalah anggota dewasa yang bertugas membina pramuka dalam hal ini peserta didik, yang bersangkutan sudah lulus kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar paling tidak, KMD. Itu Kak Ical sederhananya pemahaman pembina pramuka. Siap Kak. Jadi mungkin teman-teman di sini agak-agak kebingungan kenapa sih pertanyaan yang kita buat itu ramuannya emang khusus Kak. Khusus buat apa yang terjadi saat ini Kak. Nah, jadi tadi mengenai pembina pramuka pendefinisiannya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Kak. Bagaimana cara gugus depan mengangkat atau mengesahkan seorang pembina pramuka Kak? Oke. Biasanya bahasanya kita pakai merekrut lah ya. Jadi sebelum ditetapkan, karena pengesahan, pengukuhan, pelantikan itu sebuah ketetapan seseorang itu atas jabatannya. Sebelumnya ada proses yang dilaluinya, yaitu rekrutmen, gitu ya Kak Ical ya. Jadi aku lebih tertarik bahasnya dari sedikit mungkin tentang merekrut para pembina gitu. Itu Kak Ical. Ini kalau mau aku jelasin detail nih. Kalau nggak mau nggak jadi nih. Lanjut. Itu yang paling penting Kak. Penjelasan yang harus dalam. Ya. Oke, kita cerita agak dalam ya. Siap. Jadi pertama, sebelum kita cerita rekrutmen, gugus depan dalam hal ini diketuai oleh ketua gugus depan, tim pembina ya, bahwa terstruktur ada ketua gugus depan di situ. Gugus depan ini berbagai fungsinya. Selain merekrut pembina tadi itu, upaya-upaya yang dilakukan juga, ini kaitannya sama orang dewasa ya. Ada catatan pertama, harus mengupayakan sisi keterampilan terhadap tim pembinanya, anggota dewasa di gugus depannya. Itu satu Kak Ical. Jadi mengupayakan
anggota dewasa di gugus depannya terampil. Supaya apa? Pastinya memiliki kemampuan itu yang akan digunakan untuk pendidikan kepramukaan bagi peserta didiknya. Jadi mengupayakan pembina pramuka atau anggota dewasa di gugus depannya terampil. Yang kedua adalah memberi pengalaman, Kak Ical. Nah, jadi gugus depan itu harus memberi pengalaman seluas-luasnya terhadap anggota dewasanya atau pembina dalam hal ini. Contoh misalnya memberi kesempatan terhadap pembinanya untuk menjadi panitia kah atau keikutsertaan yang lain-lain di luar gugus depan, semisal kuartir ranting sebagai penyelenggara apa. Nah, itu yang dimaksud dengan memberi pengalaman seluas-luasnya. Kemudian yang tidak kalah penting juga memberi kesempatan untuk diberikan tanda penghargaan. Nah, ini yang dimaksud dengan reward. Jadi kalau di Gerakan Pramuka kan kita sebutannya tanda penghargaan orang dewasa atau TPOD. Nah, ini salah satu upaya atau kewajiban gugus depan terhadap pembina pramukanya atau anggota dewasa di ruang lingkupnya agar memiliki tanda penghargaan. Nah, ini tugas gugus depan. Nah, yang terakhir, nah ini tadi yang pertanyaan Kak Ical. Ini meramunya luar biasa pertanyaannya tadi ini. Bahwa ya, selain mengupayakan keterampilan, kemudian memberi pengalaman, kemudian memberi kesempatan untuk memperoleh tanda penghargaan, juga diantaranya adalah merekrut pembina. Nah, itu yang jadi kewenangan gugus depan. Jadi sebelum disahkan, ditetapkan begitu, jadi ada upaya rekrutmen. Jadi gugus depan berkewajiban untuk melakukan rekrutmen para anggota dewasa yang dalam hal ini akan bertugas membina pramuka. Nah, seperti apa cara rekrutmennya? Kan begitu Kak Ical ya? Betul Kak, betul. Ya, baik. Sasarannya itu beberapa Kak Ical. Pertama, kita menyebutnya dulu ya. Ada anggota dewasa muda. Anggota dewasa muda itu hari ini tidak ada istilah itu di aturan main yang baru, bahwa yang ada itu kan anggota muda, anggota dewasa, titik. Tapi tetap saja pemahaman anggota dewasa muda hari ini masih sah-sah saja kita berlakukan untuk mereka yang sebutannya pandega. Jadi intinya sasarannya ada pada pandega gitu ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan oleh gugus depan untuk rekrutmen pembina untuk menjadi pembina pramuka di wilayahnya, pertama pandega gitu Kak Ical. Yang kedua, tidak salah juga orang tua peserta didik. Nah, ini yang mungkin agak jarang atau hampir sama sekali tidak kita temui ya, bahwa orang tua peserta didik juga bisa direkrut sebagai pembina pramuka gitu loh. Karena mereka notabene-nya begini, bahwa mereka sudah mungkin ada pengalaman-pengalaman mendidik anaknya, tinggal lagi hal-hal yang berbau kepramukaan kita transfer ke mereka melalui kursus orientasi dan sebagainya gitu loh. Nah, ini juga jadi poin sasaran. Selain pandega, ada orang tua, kemudian guru dan dosen misalnya. Karena mereka yang punya pendidikan formal yang cukup, ini biasanya lebih mudah ketika nanti kita rekrut menjadi pembina pramuka. Itu Kak Ical, guru dan dosen. Kemudian yang lain-lain tingkatnya mungkin ada tokoh masyarakat, karena pasti ya sentuhan kita nanti kan akan ikut serta membangun masyarakat. Maka bayangkan kemudahan-kemudahan ketika pembina pramuka itu bagian diantaranya adalah tokoh masyarakat. Kemudian ada pengusaha Kak Ical, pastinya ya nyambung lah kenapa pengusaha kita rekrut sebagai pembina pramuka agar terfasilitasi hal-hal yang kita butuhkan untuk penunjang sarana prasarana begitu. Nah, itu tadi diantara sasaran-sasaran yang harus menjadi pertimbangan gugus depan untuk direkrut sebagai pembina. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kan gitu tadi ya. Pertama yang harus dilakukan adalah susun daftar. Kita setelah melakukan pengamatan tadi, ini siapa nih pandega yang memungkinkan. Mungkin di wilayah kita atau di wilayah luar kuartir ranting kita, lintas kecamatan dan sebagainya sah-sah saja. Atau siapa nih orang tua, atau siapa guru atau dosen, atau tokoh masyarakat tadi, atau pengusaha tadi gitu ya. Setelah kita dapat listnya tersusun dalam sebuah daftar, kemudian kita bentuk tim Kak Ical. Ada tim di sini. Tim rekrutmen yang pertama, yang kedua adalah tim wawancara. Wah, ternyata harus ada proses wawancara supaya kita memaksimalkan siapa tadi yang akan kita rekrut gitu loh. Jadi ada tim rekrutmen, kemudian berakhir di tim wawancara yang tugasnya nanti akan menjaring para calon pembina tadi melalui wawancara. Jadi ada wawancara dengan hal-hal yang akan kita tentukan, kriteria yang seperti apa. Pastinya yang menjadi harapan gugus depan dan harapan peserta didik. Peserta didik juga harus menjadi salah satu alasan kenapa pembina pramuka itu harus si A atau si B gitu ya. Karena kan sentuhannya langsung ke peserta didik tuh. Nah, itu yang menjadi bahan-bahan wawancara gitu ya. Nah, terakhir mungkin asimilasi sebutannya Kak Ical. Apa tuh? Asimilasi. Oke. Asimilasi ini sederhananya gini. Mengikut sertakan si calon-calon tadi itu yang akan kita rekrut di berbagai kegiatan kita. Jadi sebelum menjadi pembina pramuka, ujuk-ujuk jangan terus lantas ditetapkan.
Jadi biarkan dulu yang bersangkutan mengikuti perkembangan atau melihat minimal ya pantau-pantau, kemudian ngikutin gaya latihan kita seperti apa gitu loh. Sehingga dia mengenal paling tidak gugus depan seperti apa yang akan dia bina nantinya. Nah itu, berhentinya di proses asimilasi. Setelah itu dilalui, maka paling tidak gugus depan punya alasan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi pembina pramuka melalui proses-proses tadi, dan untuk berikutnya diajukan ke kuartirnya. Nah itu nanti baru disahkan dengan sebuah surat keputusan gitu Kak Ical. Nah itu proses-prosesnya luar biasa detail. Masih ada proses pengajuan dulu ke kuartir gitu Kak? Tidak langsung persis. Kepala sekolah ataupun gugus depan tadi menunjuk beliau untuk menjadi pembina, apa gimana Kak? Oke, nah dalam proses asimilasi tadi sebelum ke kuartir ya, bahwa majelis pembimbing dalam hal ini yang notabene-nya di satuan pendidikan itu kan kepala sekolah ya. Ya, mengawalinya menetapkan atau mengangkat yang bersangkutan dengan surat keputusan MABI, dalam hal ini sekolah yang bersangkutan sebagai pembina pramuka. Untuk berikutnya SK MABI tadi atau SK kepala sekolah tadi yang akan digunakan sebagai dasar untuk bermohon kepada kuartir, berikutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan kuartir. Persis diingatkan oleh Kak Ical. Itu. Iya. Nah, menarik nih Kak. Berarti proses untuk penunjukan atau pengangkatan atau perekrutan seorang pembina itu punya proses yang lumayan panjang ya Kak ya. Nggak ujuk-ujuk seseorang bisa diangkat jadi pembina karena dia mau atau karena mungkin dekat dengan kepala sekolah dalam tanda petik. Nggak seperti itu berarti ya Kak ya. Berbeda. Nggak lantas seperti itu. Ya benar. Kalau proses yang tadi Kak Ical katakan panjang kita lalui, bahwa proses pendidikan kepramukaan terhadap peserta didik lebih panjang lagi kan. Artinya hal yang panjang untuk sebuah proses yang lebih panjang lagi sepertinya berimbang gitu loh. Untuk sebuah proses pendidikan kepramukaan yang panjang, kita rekrutmen pembinanya juga melalui proses yang tidak sebentar. Itu Kak Ical. Iya. Nah, di sini ada nggak sih Kak aturan-aturan tertentu, aturan yang memang sudah dibakukan, yang diharuskan bahwa seorang pembina itu punya kriteria yang khusus gitu Kak untuk dipilih atau ditunjuk atau diangkat sebagai seorang pembina di gugus depannya? Ya, soal kriteria ya. Pertama pasti setiap anggota dewasa sebelum dia menjadi pembina pramuka atau ditetapkan sebagai pembina pramuka punya plus minus, kelebihan dan kekurangan, kan gitu ya Kak Ical. Itu yang harus kita maklumi dulu. Siap. Namun karena kita bergerak di dunia pendidikan yang segala sesuatunya perlu hati-hati kita, karena yang kita hadapi juga peserta didik yang mereka boleh kita sebut follower, kita kan trendsetternya ini. Mereka pengikut, kita yang diikut, kita nih idolanya. Maka tidak salah atau malah harus ada kriteria. Di antaranya Kak Ical, calon yang akan kita rekrut ini yang bersangkutan harus punya komitmen, gitu. Maka ketika kita peroleh komitmen itu bahwa yang bersangkutan memang sepenuh jiwa raganya dengan ikhlas, dengan niat tulus yang bertujuan untuk menghantarkan kaum mudanya tadi itu ke masa depan yang lebih baik. Nah, komitmen itu yang harus kita peroleh lebih dulu. Itu prioritas. Itu ini diantara banyak poin-poin ya diantaranya. Selain mungkin komitmen yang tadi saya sebut bahwa dia adalah trendsetter ya, dia harus punya jati diri sebagai contoh yang baik Kak Ical. Contoh yang baik karena dia akan berhadapan dengan mereka-mereka yang bisa jadi akan menjadikan kita idola tadi itu. Yang lain-lain punya jiwa kerjasama Kak Ical. Ini bayangin kalau nanti kita dalam sebuah gugus depan lebih dari satu orang para pembina yang kita sebut tim pembina, tapi beberapa diantaranya tidak memiliki jiwa kerjasama, maka pimpinannya mau kemana, anggotanya mau kemana, kapal ini mau dibawa kemana, masa nggak barengan gitu. Itu menariknya tuh Kak. Itu yang paling jadi kerjasama. Hal-hal lain ya dia harus punya kemampuan komunikasi. Komunikasi ini bukan hanya kemampuan dia berkomunikasi antar tim pembina para orang dewasa, yang tidak kalah pentingnya Kak Ical, dia juga mampu berkomunikasi dengan peserta didik. Dalam hal ini mungkin usianya yang jauh di bawahnya. Namun ada yang unik di gerakan pramuka, kita mengupayakan usia pembina itu memang tidak jauh dengan usia peserta didiknya. Supaya apa Kak Ical? Masih nyambung ketika dia ngobrol.
gitu. Ya, Maka ya, pasti ya, ya. berbeda ketika pembinanya dengan peserta didiknya usianya jauh sekali, maka kadang-kadang akan sulit. Bukan berarti tidak mungkin, tapi akan sulit nyambungnya. Chemistry-nya akan lebih sulit ketimbang kita yang para pembina pramuka ini usianya nggak terlalu jauh dengan peserta didik yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau mau saya jelasin lebih panjang lebar dikit ya nggak apa-apa ya, panjang lebar. Boleh, tapi boleh, gini. boleh, boleh.